Sam di sini ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang Pantai Pohon Cinta. Oke, jadi di sini sudah ada penulisnya langsung dari buku ini. Bersama saya ada, saya manggilnya apa ini, Kak atau Bapak atau belum Bapak ya? Ada Kak Jeffrey Bantahari. Say hi. Hai. Oke. Jadi sesi kali ini di channel ini bakal mulai ada sesi-sesi wawancara dengan sosok-sosok guru. Jadi Kak Jeffrey di sini selain sebagai penulis sehimpun puisi ini, beliau berprofesi utama sebagai guru, sehariannya sebagai guru. Mungkin adalah passion utamanya sebagai guru. Nah, mungkin dari sesi ini ke depan bakal kita hadirkan atau bakal kita kunjungi para guru yang menginspirasi. Oke. Pertanyaan pertama mungkin Bung Jeff. Mengapa fokusnya ke sini, ke Pantai Pohon Cinta? Untuk buku puisi saya yang kedua ini, kenapa judulnya Sateri Pantai Pohon Cinta? Itu yang pertama yang saya katakan, saya ingin mengangkat destinasi wisata yang ada di Purwokerto. Makanya saya angkat Pantai Pohon Cinta. Kebetulan ada sebuah puisi yang saya buat, itu yang judulnya Pantai Pohon Cinta. Oke. Yang kedua mungkin keseharian kita, profesi keseharian kita kan guru nih, yang sehari-harinya mengajar, mempersiapkan agenda pembelajaran, mendesain pembelajaran. Lah kok ini menulis puisi? Nah, kenapa? Coba. Kenapa seorang guru harus menulis puisi? Mungkin saya bisa jawab, karena menulis puisi ini sebenarnya bahkan sudah saya mulai sejak SMP. Ini merupakan mungkin bisa dikatakan bakat saya pada saat itu, walaupun belum biasa. Nah, kenapa saya menulis puisi? Karena saya pikir bahwa puisi memiliki pesona yang sangat indah bagi saya. Dari kedalaman maknanya yang dihadirkan, nah itu saya terpesona. Kemudian saya belajar menulis puisi, kemudian membaca teori-teorinya, dan kemudian nanti pada setelah saya kuliah, kemudian waktu untuk menulis puisi itu saya intensifkan. Jadi untuk yang saya kan terangkat jadi guru nanti mulai tahun 2017. Nah, pada saat menjadi guru ternyata hobi saya menulis juga itu justru semakin meningkat. Jadi pekerjaan sebagai guru itu alhamdulillah tidak mengganggu kegiatan saya juga untuk menulis. Nah sekarang begini, mungkin sekadar pemberitahuan kepada penonton di channel ini, mungkin sebenarnya sebelum diterbitkan buku ini sudah saya baca penuh. Makanya kenapa di bagian belakang ada nama saya di situ. Di sini saya kan menulis Bung Jeff ya. Di sini saya tulis bahwa sebenarnya Bung Jeff punya bahasa yang lempeng dan jujur di satu sisi. Menuliskan tema cinta dengan lugu dan sederhana layaknya seorang remaja, tapi kemudian di lain cerita menohok seketika lewat imaji yang dirangkum. Nah, itu pandangan saya ketika membaca buku ini secara utuh pertama kali. Nah, saya berpikiran bahwa antologi ini kan layaknya sebuah teks yang lain, jenis teks yang lain, mestinya di interteks, hasil adaptasi atau penangkapan dari pengaruh bacaan dari si penulis. Nah, pertama kali menulis puisi tadi saya tertarik dengan waktu masih SMP itu. Terpengaruh dengan penulis yang mana di awal-awal gitu? Pertama menulis puisi waktu SMP itu pada sajaknya, jika tidak salah itu Bapak
J.E. Tatengkeng. Oh, J.E. Tatengkeng ya. Tapi pada saat menulis pertama itu bukan puisi yang saya hasilkan bukan hanya karya saya sendiri, tapi bersama teman saya, dan alhamdulillah sekarang dia juga menjadi guru bahasa Indonesia di SMK 3 Gorontalo. Oh, oke. Itu puisi yang kami hasilkan berdua. Nah, sekarang balik lagi ke guru saya ini. Kira-kira profesi guru ini berpengaruh atau membantu proses kreatif menulis puisi tidak? Alhamdulillah berpengaruh, karena sewaktu saya menjadi guru dari 2017 itu sumber bacaan saya menjadi lebih banyak lagi, kemudian komunikasi saya juga semakin luas dengan teman-teman guru. Jadi dari situ saya bisa setidaknya dalam satu hari itu ada yang bisa saya tulis. Dan sebagai taman juga, selain menulis puisi, saya juga menulis cerpen, menulis opini. Namun untuk sekarang, untuk opini, cerpen itu baru beberapa yang saya publikasikan. Untuk opini belum, masih saya menganggap itu masih terlalu mentah, masih akan ditambah lagi. Nah, sekarang hal lain yang cukup menarik, saya sempat melihat beberapa guru juga menerbitkan entah itu antologi puisi atau buku-buku fiksi yang lain. Tapi menurut saya yang dikejar ini kayaknya kayak kejar-kejaran menerbitkan buku, mungkin ngejarnya ISBN dan lain-lain, dan agaknya melupakan proses kreatif itu sendiri. Nah, kalau Bung Jeffrey ini kan melewati proses yang panjang dari SMP sampai pembacaan berbagai macam karya itu. Nah, bagaimana tanggapan Bung Jeff dengan geliat-geliat sastra ini, tapi justru ngejarnya di nyetak bukunya, bukan di menulisnya, dari enak prosesnya menulis itu. Bagaimana tanggapannya bagaimana? Kalau ditanya mengenai tanggapan mengenai proses kreatif yang terkait dengan dunia sastra saat ini, yang saya juga sempat membaca bahwa apalagi dengan dunia sekarang yang semakin mudah kita untuk menerbitkan buku, itu sebenarnya tidak menjadikan kita harus ketika ada karya kemudian kita langsung bukan. Itu menurut saya harus melewati proses yang setidaknya ada proses pengendapan dari misalnya puisi-puisi yang kita tulis. Karena banyak juga saya membaca puisi yang kalau menurut saya secara pribadi itu masih mungkin terlalu mentah. Terutama terhadap puisi-puisi saya yang lain. Makanya saya belum berani untuk mempublishnya di umum. Saya tertarik dengan bahan mentah itu. Jadi saya pribadi berpikiran juga sama bahwa menulis puisi ini kan proses. Berarti ada suatu titik di mana puisi baru berupa bahan mentah. Seperti kita membuat tapioka mungkin ya. Jadi proses pengendapan mungkin yang dimaksudkan tadi itu justru untuk memisahkan mana air mana saripati. Kemudian hasil akhirnya tapioka ini yang kita sebut puisi bagi para penyair itu. Ini menarik. Kesadaran menyebut bahwa puisi itu masih berupa bahan mentah atau sudah bahan jadi, saya pikir tidak dimiliki oleh banyak orang. Karena sorry to say, beberapa buku yang saya baca, kumpulan puisi mungkin dari beberapa rekan, agaknya ya bahan mentah yang dibukukan. Jadi sepertinya mesti diolah lagi, masih bisa tapi sudah dibukukan. Oke. Pertanyaan ketiga, karena ini hari guru. Tapi mungkin tayangnya ini setelah hari guru, agak terlambat ya. Mari kita bicara tentang sajak palsunya Agus R. Sarjono. Iya, karena terkenal sekali, kita sudah sering membaca Agus R. Sarjono. Sajak palsu. Posisi
guru, sosok-sosok guru dalam sajak palsu Agus R. Sarjono di situ digambarkan agaknya sedikit mungkin bagi kalangan konvensional agak bakal terganggu. Mungkin saya bacakan penggalannya ya. Di sini. Karena tak cukup nilai, maka berdatanganlah mereka ke rumah-rumah bapak dan ibu guru untuk menyerahkan amplop berisi perhatian dan rasa hormat palsu. Sambil tersipu palsu dan membuat tolakan-tolakan palsu, akhirnya Pak Guru dan Ibu Guru terima juga amplop itu, sambil berjanji palsu untuk mengubah nilai-nilai palsu dengan nilai-nilai palsu yang baru. Nah, itu yang bergelut setiap hari di praktik pendidikan. Dan Bung Jeff sendiri bagaimana melihat sajak palsu ini dari perspektif sesama penulis puisi? Coba, bagaimana ini? Sajak palsu karya Bapak Agus R. Sarjono itu memang sudah sangat terkenal, dan sewaktu saya membaca puisi tersebut, saya merasakan bahwa inilah realitas yang ditangkap oleh Bapak Agus R. Sarjono, dan kita tidak bisa nafikan bahwa realitas tersebut ada di sekeliling kita. Namun tentunya ini merujuk ke oknum. Tidak harus kita generalisir bahwa semua guru itu seperti itu. Saya membacanya bahwa ini bisa juga sebagai cambukan terhadap kita yang berprofesi sebagai guru, bahwa ketika kita memantapkan diri sebagai seorang guru, maka kita harus menjauhi praktik-praktik yang seperti dituangkan dalam sajak palsu tersebut. Seperti itu. Akankah justru apa yang dituliskan Agus R. Sarjono ini adalah fakta yang justru jadi rahasia umum kita bersama, dan justru puisi ini jadi merangkum itu dengan sangat baik. Apa Bung Jeff melihat itu tidak? Ya, bisa dikatakan itu sebagai fakta, namun itu menurut saya berangkat lagi dari nilai yang dibawa oleh guru tersebut. Karena kita tidak harus mengatakan bahwa semua guru seperti apa yang digambarkan dalam sajak palsu tersebut. Nah, sebelum seseorang itu menjadi guru, tentunya dia sudah melewati proses dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Nah, proses yang mereka lewati selama bertahun-tahun itu akan membentuk nilai diri seorang guru tersebut. Jadi tidak harus kita generalisir bahwa guru seperti yang ada dalam sajak palsu tersebut. Jadi nilai-nilai yang dibawa itu juga itu penting ketika kita menjadi seorang guru. Jadi Bung Jeff punya keyakinan besar bahwa praktik pendidikan kita sekarang ini baik-baik saja. Menurut saya untuk dunia pendidikan kita sekarang ini dalam proses transformasi ke arah yang lebih baik. Ya. Misalnya saya berikan contoh dalam pembuatan RPP. Kalau dulu waktu masih kuliah itu kita tahu bahwa RPP itu kan merupakan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan di dalam kelas. Nah, di situ itu bisa sampai 7 dan 8 halaman untuk misalnya satu tema atau satu kompetensi dasar yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita. Nah, untuk di masa sekarang ini saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Mas Menteri kita. Mas Nadiem. Ya. Itu dalam rangka menyederhanakan RPP. Nah, saya berharap bahwa proses menyederhanakan RPP ini bukan dilihat hanya menghilangkan
bagian-bagian yang dianggap tidak harus ada di dalam RPP, tetapi menurut saya juga itu harus lebih ke bagaimana update kita terhadap pengetahuan, terhadap teknologi yang sekarang sedang berkembang, dan juga terhadap bagaimana cara kita mengajar di depan siswa. Bisa seperti itu. Jadi saya melihat bahwa pendidikan sekarang itu dalam proses transformasi. Insya Allah untuk ke depan Indonesia akan bisa berkembang. Oke. Nah, kita kembali ke sajak palsu ini, Bung Jeff. Saya bacakan lagi. Masa sekolah demi masa sekolah berlalu, mereka pun lahir sebagai ekonom-ekonom palsu, ahli hukum palsu, ahli pertanian palsu, insinyur palsu. Sebagian menjadi guru, ilmuwan, atau seniman palsu. Sepertinya Bung Agus Sarjono ingin ada pepatah yang berguru ke padang datar dapat rusa belah di kaki, berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Kayaknya saya melihat itu bahwa sosok-sosok siswa atau murid-murid ini yang di sini, yang digambarkan di sini adalah murid-murid yang kepalang ajar, yang gagal, kembang yang gagal mekar. Bung Jeff sendiri melihat akankah situasi ini bakal memburuk atau ada peluang kita untuk membaik dengan adanya Merdeka Belajar misalnya? Dengan adanya Merdeka Belajar, saya melihat bahwa untuk ke depan itu dunia pendidikan kita akan lebih baik lagi dari yang digambarkan oleh Bapak Agus Sarjono tersebut. Dari Bung Jeff ini kan alumni SM3T barangkali ya? Iya, nah, saya alumni SM3T angkatan kedua. Di daerah mana waktu itu? Waktu itu saya ditempatkan bersama rekan-rekan di Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Nah, berarti pengamatannya sudah meluas. Jadi kan untuk bisa menyair jadi pensyair. Jadi yang lazim dikenal justru penyair ya. Padahal ejaannya pensyair justru. Pensyair, untuk bisa jadi pensyair ini butuh pengamatan yang luar biasa. Karena sudah mengamati berbagai macam hal. Akankah SM3T itu membantu proses pengamatan dalam menulis puisi misalnya? Alhamdulillah, sewaktu 1 tahun di Pulau Rote pada 2012 dan 2013 kemarin itu sangat membantu dalam proses menulis, bukan saja puisi, namun pada cerpen maupun tulisan-tulisan yang lain. Karena di sana saya melihat secara langsung ternyata sangat beda pendidikan yang ada misalnya di Pulau Jawa dengan yang berada di luar Pulau Jawa, utamanya di daerah yang berada di bagian luar dari negara kita, daerah terluar. Contohnya itu di Pulau Rote. Namun yang harus kita acungi jempol untuk mereka di sana itu semangat untuk belajar mereka sangat tinggi. Dan alhamdulillah sekarang saya masih ada komunikasi dengan beberapa siswa yang saya ajar waktu di Pulau Rote. Itu ada beberapa orang yang memilih untuk kuliah di keguruan. Oh, jurusan keguruan. Dia nanti balik ke kampung jadi guru. Jadi guru ya. Wow, mulia sekali. Dan waktu kemarin saya tanya, itu mereka memang alhamdulillah kenapa mereka memilih keguruan itu karena mereka sedikitnya bisa terinspirasi dari kami yang datang ke sana. SM3T. Iya. Wow, luar biasa. Mungkin jadi bisa mengumpulkan tulisan jadi kayak kumpulan tulisan kayak Indonesia Mengajar yang berseri itu. Oh iya. Ya, jadi
Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin begini, Bung Jeff. Apakah dunia pendidikan yang kita geluti tiap hari itu cukup puitis untuk kita tulis? Menurut saya cukup puitis. Sebab untuk kita kan bergelut di dunia pendidikan, kita setiap hari harus berhadapan dengan peserta didik, kemudian dengan rekan-rekan guru. Nah, dari mereka ini kan kita bisa tahu misalnya dari minat mereka terhadap dunia pendidikan, kemudian apa yang menjadi cita-cita mereka. Nah, itu mungkin kita bisa tuliskan. Tambah lagi misalnya dengan pengalaman-pengalaman mereka yang tentunya sangat berbeda antara satu orang dengan orang lain. Ketika menulis puisi kan sepertinya kita berusaha untuk mewakilkan berbagai perasaan-perasaan orang lain, sehingga ketika orang lain ikut membaca karya kita, mereka seolah-olah merasakan apa yang sedang kita ungkapkan di puisi tersebut. Di Pantai Pohon Cinta ini banyak puisi yang saya baca mewakili hasil tangkapan rasa dari Bung Jeff. Nah, di keseharian sebagai guru, hal itu terjadi tidak? Ada tidak momen puitis yang dirasakan ketika sedang mengajar misalnya, atau ketika melihat para murid misalnya? Ada beberapa kali ketika saya mengajar, itu saya rasakan. Misalnya ketika saya mengajar di sekolah itu, kemudian saya kan guru PPKN. Nah, ketika saya mengajar, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan saya yang kemudian itu tidak bisa ditangkap oleh mereka. Nah, di situ saya berpikir bahwa ternyata ini yang masih kurang dan harus saya dalami atau mungkin saya tuliskan dalam puisi. Ada beberapa contoh misalnya terkait dengan pasal-pasal, kemudian saya kaitkan dengan kondisi kehidupan mereka yang bisa dikatakan agak kekurangan. Itu yang saya rasakan pada saat itu. Momen puitis. Kemudian ada contoh lain lagi, misalnya ketika mereka datang ke sekolah itu, meskipun mereka misalnya seragamnya tidak terlalu bukan seragam baru, kemudian sepatu mereka ada yang sudah robek-robek, namun yang saya tangkap itu adalah semangat mereka untuk datang ke sekolah. Sedikitnya saya wawancara dengan beberapa orang dan ternyata memang kondisi mereka juga itu memang sangat kekurangan. Tapi alhamdulillah semangat mereka untuk belajar itu tidak berkurang. Nah, itu momen-momen puitis yang saya tangkap dan insya Allah itu akan sebagian sudah saya tuliskan dalam puisi-puisi, dan insya Allah untuk ke depan saya berencana mungkin akan menulis mengenai puisi-puisi mengenai pendidikan. Karena yang selama ini kan apalagi misalnya di Pantai Pohon Cinta ini saya fokuskan hanya untuk tema-tema romansa. Jadi untuk ke depan saya akan berpikir kenapa saya tidak menulis puisi-puisi yang bertema mengenai pendidikan seperti itu. Entah dari pengalaman peserta didik, pengalaman saya sebagai seorang guru yang mengajar, maupun pengalaman rekan-rekan yang lain. Itu mungkin saya akan tuliskan. Pantai Pohon Cinta ini sudah dibaca siswanya belum? Belum. Karena menurut saya kan mengajarnya di SMP. Sementara yang saya tuliskan di Pantai Pohon Cinta ini itu kalau bisa dikategorikan itu untuk orang-orang yang usianya 17 tahun ke atas. Makanya saya tidak berani untuk
memerintahkan mereka untuk membaca puisi ini ataupun membacakan di hadapan mereka. Tapi karena mereka tahu dong gurunya nulis. Alhamdulillah mereka tahu. Oke, mantap. Berarti upaya penyadaran terhadap literasi sudah ada di sekolah. Ya, alhamdulillah. Nah, berkaitan dengan literasi, saya menilai bahwa daya tahan literasi anak-anak sekarang itu kayaknya cuma 15 detik sepanjang video TikTok. Iya. Di kalangan siswa kan lagi ramai tuh TikTok. Kayaknya daya tahan mereka berliterasi cuma sepanjang itu. Jadi ketika kita ngajar berpuluh-puluh menit di dalam kelas agaknya jadi muap begitu saja. Nah kalau soal puisi bagaimana? Apa mereka tertarik membaca puisi? Mungkin karena puisinya pendek misalnya. Kalau seperti pengalaman kegiatan literasi yang dilaksanakan di sekolah saya, itu memang saya bisa rasakan bahwa ternyata efek dari adanya TikTok ini memang sampai juga di sekolah saya. Namun dari satu kelas itu misalnya 27 orang. Nah, itu ternyata ada beberapa orang yang memang punya minat yang besar di bidang puisi, bidang penulisan, misalnya di bidang pidato. Nah, itu yang saya bisa tangkap. Dan alhamdulillah untuk kemarin kegiatan literasi itu bagaimana cara kita agar efek dari TikTok ini bisa kita minimalisir. Maksudnya efek ke arah mana? Efek yang saya maksudkan itu efek-efek yang mengarah ke yang negatif. Oh, joget-joget. Joget yang akhir-akhir ini saya malah tertarik sama TikTok itu loh. Kalau kita explore ada tagarnya TikTok pintar. Jadi berbagai macam guru dari pelosok Indonesia, dari seluruh penjuru Indonesia, ada beberapa akun yang justru mengajar dalam waktu 15 detik, misalnya tutorial matematika. Oh, hebat.